Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat luas, perkenalkan nama saya Ahmad Rashid Zuliansyah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 055975503. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi yang berasal dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat luas, hari ini izinkanlah saya untuk berbicara tentang edukasi pentingnya mitigasi bencana di kehidupan masyarakat Indonesia yang rentan akan bencana alam. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang mitigasi bencana itu apa, izinkan saya untuk menjelaskan mengapa mitigasi bencana ini sangat amat penting di kehidupan masyarakat Indonesia. Teman-teman, perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 4 lempeng tektonik besar dan juga dilalui oleh garis khatulistiwa yang membawakan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya bisa kita lihat dari sektor pertanian dan juga kehutanan maupun perkebunan ataupun mata pencarian orang-orang desanya. Bisa dilihat tanah-tanah yang sangat subur dan menghasilkan beberapa pangan yang cukup penting bagi kehidupan Indonesia. Lalu, dampak negatif yang dibawakan adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan bencana karena terletak di antara 4 lempeng tektonik besar dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Teman-teman, selanjutnya saya juga akan memberitahu mengapa saya mengangkat tema ini. Karena hasil riset dan juga hasil penelitian saya, hampir 50% sampai 60% masyarakat Indonesia, mau dari golongan yang masih kecil, besar, atau sudah dewasa, itu masih belum mengerti apa itu mitigasi bencana dan apa itu prosedur-prosedur dalam mitigasi bencana. Padahal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan rawan bencana yang sangat amat tinggi atau mudah sekali terkena bencana dengan sangat amat persentase yang tinggi. Seperti itu. Teman-teman, jadi saya akan menjelaskan mulai sekarang apa itu mitigasi bencana. Teman-teman, perlu kita ketahui mitigasi bencana merupakan sebuah prosedur atau hal-hal yang akan dilakukan oleh pemerintahan kita guna menanggulangi, mencegah, dan juga mengurangi dampak destruktif dari bencana alam. Teman-teman, perlu kita ketahui fungsi dari mitigasi bencana ini adalah untuk mengurangi korban jiwa, lalu mengurangi dampak destruktif, dan juga menanggulangi dampak destruktif yang ada. Lalu teman-teman, saya akan juga meliputi, maksud saya, mitigasi bencana ini terliput dari dua hal, yaitu struktural dan juga non-struktural. Teman-teman, perlu kita ketahui mitigasi bencana struktural merupakan mitigasi bencana yang biasanya disediakan oleh pemerintah, seperti posko-posko pelayanan atau pos-pos yang sudah disediakan ketika pemerintah tahu akan terjadinya suatu bencana alam. Lalu kedua, biasanya dalam posko-posko tersebut disediakan juga pos kesehatan dan juga hal lain. Lalu biasanya juga akan disediakan alarm gawat darurat dan masih banyak hal lagi. Sementara mitigasi non-struktural itu apa? Mitigasi non-struktural merupakan mitigasi yang harus awalnya merupakan ditanamkan dari diri kita sendiri atau hal yang ditanamkan dari diri kita sendiri, teman-teman. Contohnya seperti tidak boleh panik ketika terjadinya bencana alam. Meskipun dalam posisi seperti itu kita juga harus tetap tidak panik dan juga stay positif, kita akan selamat. Lalu kedua, pengalaman atau edukasi tentang mitigasi bencana alam ini sendiri. Dan juga ketiga adalah hal-hal yang guna kita persiapkan untuk menghadap kepada bencana alam. Seperti itu, teman-teman. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan beberapa prosedur-prosedur atau protokol-protokol yang biasa dilakukan untuk guna melakukan mitigasi bencana alam ini. Teman-teman, perlu kita ketahui sebenarnya banyak sekali ya bencana alam yang biasanya rawan terjadi di Indonesia. Seperti gunung vulkanik yang kembali aktif, tsunami, dan juga gempa bumi. Cuman yang akan saya bahas adalah dua hal ini, gempa bumi dan juga tsunami. Mereka saling berkaitan, oleh karena itu saya sangat senang untuk mengangkat topik ini. Teman-teman, perlu kita ketahui mengapa bencana alam itu bisa terjadi di Indonesia atau gempa bumi itu bisa terjadi di Indonesia itu dikarenakan 4 lempeng tektonik besar tadi biasanya itu bergeseran ataupun mereka menggesek satu sama lain, ataupun biasanya juga terjadi patahan yang biasanya berakibat fatal, bisa berakibat gempa bumi kalau misalkan terjadi di daratan. Lalu mitigasi struktural apa dan juga mitigasi non struktural apa yang sekiranya bisa kita lakukan guna menanggulangi atau mengurangi dampak dari gempa bumi tersebut, teman-teman. Untuk mitigasi struktural tersebut biasanya gempa bumi itu sangat sulit diprediksi. Bahkan pemerintah atau BMKG itu biasanya sangat amat susah diprediksi lah untuk
mengetahui beberapa magnitudo sebuah bencana gempa bumi ini, seberapa besar dampak destruktif. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apabila kalian memang kalian tinggal di daerah komplek, daerah perumahan, yang bisa kalian lakukan adalah pertama, kalian langsung keluar dari rumah kalian masing-masing. Dan juga ya kalau bisa kalian membawa seperti barang-barang berharga seperti dompet atau handphone. Itu paling minimal, karena dompet biasanya terdapat uang yang bisa memenuhi keseharian kita lah, ataupun sebuah handphone untuk mengkontak keluarga sekitar kita ataupun orang-orang yang menurut kita penting dan bisa membantu kita. Lalu apabila kalian berada di apartemen, kalian tinggal di daerah-daerah klaster seperti PIK dan tinggal kalian di apartemen, biasanya dalam apartemen itu disediakan jalur evakuasi dan jangan lewat lift, karena ada kemungkinan liftnya akan terkena dampak destruktif yang besar juga. Jadi mending kalian lewat jalur atau tangga evakuasi. Lalu mitigasi non-struktural apa kira-kira yang bisa Bang dilakukan untuk menanggulangi adanya bencana alam gempa bumi tersebut? Untuk mitigasi non-struktural yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita harus stay positif dan juga jangan panik ketika terjadinya gempa bumi atau bencana alam tersebut. Lalu kedua yang bisa kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan atau kita berhasil serap dari orang yang telah mengedukasi tentang bencana alam gempa bumi. Itu saja mungkin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bencana alam tsunami. Ya, bencana alam tsunami merupakan salah satu bencana alam yang mungkinnya mudah diprediksi, dikarenakan biasanya munculnya tsunami itu diawali oleh patahan sedimen ataupun geseran sebuah lempeng. Itu seperti yang sudah saya ceritakan, biasanya tsunami ini terjadi akibat patahan atau pergeseran lempeng yang terjadi di daerah laut lepas. Biasanya berawal dari situ, lalu akan berdampak ke kemungkinan adanya gelombang tsunami. Dan biasanya apabila sudah terjadi gempa bumi di suatu lautan luas yang berdekatan dengan wilayah Anda, biasanya BMKG ataupun media-media sosial yang lain sudah langsung akan menarik berita tersebut dan langsung akan dikabarkan bahwa ada kemungkinan terjadinya gelombang tsunami. Kira-kira mitigasi struktural apa saja yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam tersebut? Biasanya apabila suatu perkotaan atau suatu pemukiman itu sangat dekat dengan posisi rawan tsunami, biasanya pemerintah akan menyediakan alarm notifikasi berbahaya akan terjadi tsunami yang biasanya berbunyi ketika tsunami itu mungkin akan datang di hari itu. Lalu kedua, biasanya pemerintah karena mengetahui akan terjadi tsunami, mereka akan memberikan sebuah posko-posko ataupun membuat sebuah posko-posko di daerah yang jauh dan juga berada di ketinggian yang lebih tinggi dari titik tsunami tersebut. Lalu, yang ketiga, biasanya pemerintah akan menyediakan persediaan cadangan makanan dan juga persediaan kesehatan yang cukup banyak. Itu dia. Lalu, bagaimana dengan mitigasi non-struktural ini? Mitigasi non-struktural yang bisa kita lakukan adalah hampir sama seperti mitigasi bencana gempa bumi. Kita bisa tetap tenang, kita bisa stay positif pada saat posisi kita pun saat sedang panik karena bencana alam sedang di depan muka kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti protokol-protokol yang seperti sudah disediakan oleh edukasi bencana oleh biasanya tim BMKG ataupun Basarnas yang biasanya sudah menyediakan protokol-protokol ataupun biasanya juga disediakan peta evakuasi untuk mengevakuasi seseorang apabila memang apabila memang akan terjadi suatu bencana alam di tempat tersebut. Teman-teman, saya rasa sekian ya tentang topik mengedukasi tentang mitigasi bencana alam ini di kehidupan masyarakat Indonesia yang rawan akan bencana alam. Saya harap angka persenan setelah saya mengedukasi ini sangat naik dikarenakan kalian juga harus mengerti kenapa kalian harus menyediakan mitigasi bencana alam ini, harus mempersiapkan mitigasi bencana alam ini dengan baik, dengan bersistem yang baik. Dikarenakan bisa dibilang negara kita itu sangat rawan akan bencana alam. Jadi tolong kalian sadar akan pentingnya bencana alam ini. Semoga selepas saya mengedukasi ini, teman-teman jadi lebih sadar dan juga lebih mengingatkan teman-temannya tentang pentingnya mitigasi bencana alam. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.